Kembali lagi dengan Mimin. Mari kita lanjutkan spoiler sebelumnya. Pilar itu dibuat dengan bahan yang kuat akan ketahanan. Beta mengangguk. Itu benar. Menempatkannya di bawah tanah akan memakan waktu lama. Tetapi metode seperti ini tidak. Dan biaya lebih sedikit. Tepat. Tapi saya bertanya-tanya. Mengapa negara dengan begitu banyak teknologi seperti Jepang runtuh? Sepertinya tidak ada tanda-tanda kekeringan atau banjir. Saya rasa itu juga bukan bencana alam. Itu pertanyaan yang bagus. Meski aku sudah punya hipotesis. Dalam hal ini aku tidak berbohong. Apakah Anda sudah menemukan penyebabnya? Ya, kataku dengan hipotesis. Tapi aku tidak yakin itu benar. Aku tidak ingin mengatakannya karena takut terlihat buruk jika aku salah. Tapi penyebabnya mungkin jejak kekuatan sihir yang ada di udara. Sejauh yang aku tahu, di dunia ini tidak ada kekuatan sihir kecuali 2 cahaya putih yang aku lihat di akhir hidupku sebelumnya. Untuk alasan itu, semua kekuatan sihir di atmosfer ini hampir mustahil. Dengan kata lain, Jepang dipengaruhi oleh sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan sihir. Oleh karena itu, lingkungan berubah dan menimbulkan kepanikan yang berujung pada hal ini. Ya, seperti itu. Aku mencium aroma air yang berasal dari sana. Kata Beta mengendus udara dengan hidungnya. Benar, meskipun sebenarnya, aku sudah tahu di mana sungai itu. Bagaimanapun juga ini adalah kotaku. Setelah sampai di sungai, aku menyadari bahwa airnya jauh lebih jernih dan bersih dari yang aku ingat. Aku rasa ini adalah efek dari ketidakhadiran manusia. Sepertinya tidak masalah meminumnya, dan kami berpencar tidak jauh dan mulai mengumpulkan air di botol kosong. Ini adalah air mentah. Tapi tidak masalah. Perut kita diperkuat dengan kekuatan sihir. Ada juga ikan. Jadi tidak ada masalah dengan makanan. Apakah kamu ingin makan sekarang? Petik 2. Mungkin nanti, saat kita lapar, kita bisa berburu. Itu benar. Ada banyak burung di langit dan lebih banyak bahan di wilayah ini. Setelah aku selesai mengisi botol dan memasukkannya ke dalam ranselku, aku meletakkannya kembali di punggungku. Jika Anda mau, saya bisa membawa tas itu. Tidak, itu tugasku. Laki-laki yang bertanggung jawab atas barang bawaan. Atau tampaknya itulah yang diajarkan oleh budaya negara ini. Begitu, Anda bahkan mempelajari budaya negara ini dalam waktu yang singkat. Bukankah sudah jelas? Nah, sekarang tujuan kita selanjutnya adalah, saya ingin pergi ke salah satu bangunan yang umum. Kita pasti akan menemukan banyak materi teknologi canggih. Kalau begitu, perpustakaan akan menjadi pilihan yang bagus, aku tahu. Ayo pergi ke Universitas Nishino. Aku ingat ada universitas dengan teknologi super mewah yang dibangun di atas bukit oleh keluarga Nishino yang sangat kaya. Tempat itu hanya untuk pejabat, musuh para pegawai negeri. Aku bersumpah akan menghancurkan semua jendela tempat itu dengan linggisku. Tetapi pada akhirnya aku bereinkarnasi tanpa bisa memenuhi sumpahku. Maaf. Apa itu Universitas Nishino? Menurut sumber yang dapat dipercaya, itu adalah tempat pengetahuan ilmiah yang luas. Dibangun oleh para pejabat pemboros uang yang jahat. Pasti ada eksperimen manusia ilegal di tempat itu. Sepertinya penjahat ada di semua dunia. Kegelapan ada karena cahaya ada. Dunia manapun dibangun di atas hukum itu. Kalimat yang sangat dalam, dan sudah waktunya untuk pergi. Aku memutuskan untuk mampir ke rumahku dalam perjalanan. Tetapi rumah itu hancur total. Sayang sekali, ayah, ibu, dan anjingku, John, seharusnya ada di Amerika. Jadi kurasa mereka aman. Bagian 4. Hari sudah mulai gelap. Matahari musim gugur terbenam dengan warna kemerahan tampak indah. Sejujurnya, kami akan cepat ke universitas itu jika kita berlari sedikit. Tapi Beta terlihat bersenang-senang melihat semua hal di dunia ini. Dan aku juga bersenang-senang menjelaskan apa itu masing-masing. Bagaimanapun, kita harus tiba hari ini. Setelah melihat banyak hal, kupikir saya menemukan sesuatu. Kata Beta berbicara dengan wajah serius. Sesuatu seperti apa? Kurasa saya pernah melihat bahasa negara ini di suatu tempat sebelumnya. Pernahkah kau melihatnya sebelumnya? Tidak mungkin, Beta. Yang lahir di dunia lain itu tahu bahasa Jepang. Sekarang aku ingat.
Pesan terenkripsi yang aku berikan beberapa waktu lalu dalam bahasa Jepang. Apakah dia mengetahuinya? Tidak. Tunggu. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin elf berusia 15 tahun bisa melakukannya. Tentunya yang dia maksud itu karena polanya terlihat mirip atau sesuatu seperti itu. Mungkin hanya imajinasimu saja. Imajinasi. Ini tidak bagus. Jika Beta menemukan bahwa aku adalah orang Jepang, dia juga akan menemukan asal mula kebijaksanaan bayanganku. Aku telah memberitahu Beta dan yang lainnya tentang coklat, literatur, kredit, dan bank. Kita harus kembali ke isekai sebelum dia menyadarinya. Pada saat itu juga, aku menyadari sesuatu. Dan bagaimana cara kita kembali? Sado-sama. Apakah ada yang salah? Anda sangat berkeringat. Aku hanya berlatih dengan suhu tubuhku. Kupikir aku membuat kesalahan besar karena terbawa suasana saat ini. Aku benar-benar lupa bahwa aku tidak tahu jalan pulang. Sado-sama. Kenapa Anda gemetar? Aku menciptakan gelombang sonik melalui getaran tubuh. Sado-sama luar biasa. Bahkan dalam situasi ini, Anda tidak lupa berlatih untuk menjadi medan yang lebih tinggi. Petik 2. Oke. Aku harus tenang. Aku datang ke dunia ini melalui lubang hitam itu. Jadi jika aku masuk kembali, aku bisa kembali. Logika sederhana. Ya, semuanya baik-baik saja. Aku akan mencari tahu. Aku hanya harus mengikuti jejak kekuatan sihir terkuat di sekitar sini dan, saat aku memikirkannya, angin sepoi-sepoi melewati wajahku. Aroma ini, itu adalah aroma yang familiar, bau kematian. Baunya ratusan kali lebih kuat dari yang aku cium di rumah Tanaka-san. Baunya berasal dari gedung itu. Tempat ini, ini rumah sakit. Rumah sakit, maksud Anda klinik besar. Apakah mereka belum mengembangkan sihir penyembuhan? Petik 2. Seperti itulah kelihatannya, di dunia ini. Sama sekali tidak ada kekuatan sihir. Bau kematian berasal dari lantai atas. Kelihatannya begitu. Ayo kita lihat. Baik, ayo lompat. Aku merasakan jejak kekuatan sihir di rumah sakit ini. Mungkin aku bisa mendapatkan petunjuk tentang lubang hitam. Kami berdua melakukan lompatan tinggi pada saat yang sama. Menghancurkan kaca jendela dan masuk ke sana dengan elegan. Bagian dalam semuanya gelap. Tidak ada lampu listrik. Tapi tidak masalah. Kami sudah terbiasa dengan gelap. Ya, ini kamar rumah sakit. Ada bekas darah. Ya, sepertinya seseorang sedang bertarung di sini. Tapi tidak ada jasadnya. Tidak aneh jika jasad itu ada di sekitar sini. Itu adalah pola khas di mana kami menemukan korban pembunuh atau pencuri. Juga, jika semua darah ini berasal dari orang atau pembunuh itu, mereka tidak terlalu jauh. Kami membuka pintu dan pergi ke aula. Bingung, jasad itu tergeletak di koridor berdarah. Beta dengan cepat mengulurkan tangan dan mulai menganalisis jasad itu. Tubuh ini seperti dimakan binatang. Aku tidak ingin tanganku kotor atau terlalu dekat, karena darahnya bisa menempel di pakaianku. Jadi aku memutuskan untuk menyerahkannya kepada Beta. Namun, mengingat tingkat pembusukannya, pasti sudah mati selama beberapa minggu. Dia memakai Slime Suit sebagai sarung tangan. Sarung tangan Slime, itu tidak terpikir olehku. Betapa cerdiknya. Sepertinya mereka adalah orang-orang di dunia ini. 3 dari mereka, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Semuanya orang dewasa. Beta membandingkan 3 tengkorak yang masih memiliki rambut. Mempertimbangkan suhu dan kelembapan. Menurut saya sudah 5 hari sejak mereka mati. Dengan kata lain, 5 hari yang lalu ada orang yang hidup di sekitar sini. Ya, mungkin kita bisa menemukan lebih banyak orang yang selamat. Dan pada saat itu, aku merasa ada sesuatu yang mulai bergerak melalui fasilitas rumah sakit. Beta, iya, ada sesuatu di sini. Beta butuh beberapa saat untuk menyadari. Kehadiran datang dari lantai bawah. Ayo kita lihat. Kami segera turun ke lantai 2 dan menemukan monster yang bergerak-gerak. Itu adalah monster hitam. 2 di depanku dan 1 di depan Beta. Aku menyerangnya dengan kaki belakang dan kemudian menyeretnya ke arahku untuk membunuhnya mereka. Apakah semua jasad di sini perbuatan monster buas ini? Mungkin. Aku memperhatikan dengan seksama monster buas yang berguling-guling di tanah mencoba melarikan diri.
Mereka menyerupai monster yang muncul di kerajaan Oriana. Anda benar, ya. Setelah aku menyebutkannya, itu terlihat sangat mirip dengan monster yang dipanggil bersama kelelawar raksasa. Bulunya hitam, matanya merah. Meskipun kekuatan sihirnya jauh lebih kecil daripada kelelawar, mereka merangkak seperti beruang atau singa. Perbedaannya adalah mereka memiliki kekuatan sihir, jadi akan sulit bagi manusia biasa untuk melenyapkannya. Tapi bagi kami, mereka lemah. Ya, cukup lemah. Beta menebas leher monster itu dan mati seketika. Darah berceceran di udara. Jadi aku menggunakan monster lainnya sebagai tameng agar aku tidak kotor. Ah, maafkan saya. Tidak apa-apa. Aku membanting monster buas dengan kedua tangan ke lantai dan mereka mati seketika. Mempertimbangkan ukuran giginya, tidak ada keraguan bahwa monster jenis inilah yang menyerang Tanaka-san. Sepertinya hipotesisku benar. Lingkungan di Jepang berubah atau bermutasi oleh kekuatan sihir di sekitarnya. Jadi ini adalah binatang yang berevolusi. Sado-sama. Apakah ini binatang sensitif yang Anda maksud? Tidak. Binatang-binatang itu lebih lemah dari monster buas ini. Lebih lemah. Saya ingin tahu bagaimana mereka bertahan. Penasaran. Ya, sangat penasaran. Ups. Aku dengan cepat mencabut pedang slimeku dan menebas kembali ke arah monster yang mencoba mencengkeramku dari belakang. Betapa anggunnya, kata Beta. Menghunus pedangnya. Dia menebas monster yang menyerangnya secara langsung. Tetapi sedikit demi sedikit kami dikelilingi oleh monster-monster ini. Sepertinya ini adalah sarang dari mereka. Sepertinya begitu. Saya pikir mereka bergerak berkelompok di malam hari. Petik 2. Begitu. Itulah mengapa aku hampir tidak merasakan kekuatan sihir di dalamnya. Kami dengan cepat membunuh monster demi monster. Pada akhirnya ada sekitar 50 totalnya. Aku telah berjuang menggunakan perisai slime agar terhindar dari darah. Saya punya hipotesis. Bagaimana jika di negara ini, Jepang, monster-monster ini sedang berkuasa? Mungkin saja, sulit untuk mengalahkan monster ini tanpa menggunakan kekuatan sihir. Karena dengan serangan biasa, seseorang tidak dapat melukai monster itu dan bahkan jika orang biasa itu melakukannya, monster akan beregenerasi secara instan. Di dunia ini, mereka bisa mengalahkan monster menggunakan 1000 senjata api pada saat yang sama untuk mencegah mereka beregenerasi. Tapi akan lebih efisien melakukannya dengan sekelompok besar dari mereka. Di dunia lain, satria sihir bisa mengalahkan monster setingkat ini. Sedangkan untuk orang biasa, prajurit yang dilengkapi dengan pedang yang diberi kekuatan sihir sudah cukup. Monster-monster ini adalah salah satu yang lemah di sana. Tapi tidak akan aneh jika mereka berada di puncak dunia di mana orang-orang di sini tidak bisa menggunakan kekuatan sihir. Sado-sama. Saya pikir Anda pasti sudah menyadarinya sekarang. Tapi, ada orang di dekat sini. Oh, itu benar. Sepertinya seseorang masuk rumah sakit. Haruskah kita membuat kontak? Ya, kita lakukan itu. Kita akan tanggapi mereka dengan fleksibilitas dan adaptasi. Asteris bagian 5 asteris. Nishino Akane bersama dengan 4 rekan lainnya berada di rumah sakit yang ditinggalkan di kota. Terima kasih telah menonton videonya. Yang belum subscribe di subscribe dulu guys. Dan jangan lupa nantikan spoiler selanjutnya.